Saudaraku, ketika mendengar kata hijrah, mungkin yang terbayang adalah pakaian yang berubah, lingkungan yang berubah, atau penampilan yang berubah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan makna hijrah yang jauh lebih dalam. Beliau bersabda, seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Artinya, seseorang bisa tinggal di tempat yang sama, bergaul dengan orang yang sama, tetapi menjadi seorang muhajir, orang yang melakukan hijrah di sisi Allah. Bagaimana caranya? Mari kita renungkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang membuka pintu hijrah bagi setiap hambanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbesar dalam perjalanan hijrah. Saudaraku, setiap manusia pasti memiliki masa lalu. Ada dosa yang disesali, ada kesalahan yang ingin diperbaiki, ada kehidupan yang ingin diubah. Kabar baiknya, Allah tidak menilai siapa diri kita kemarin, tetapi Allah melihat kemana arah langkah kita hari ini. Itulah hakikat hijrah. Saudaraku yang dirahmati Allah, apa itu hijrah? Secara bahasa, hijrah berarti meninggalkan. Meninggalkan sesuatu menuju sesuatu yang lain. Secara syariat, hijrah memiliki beberapa makna. Ada hijrah tempat, sebagaimana hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. Namun ada pula hijrah yang berlaku sepanjang zaman, hijrah hati, hijrah perilaku, hijrah dari maksiat menuju ketaatan. Definisi hijrah menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 10. Subhanallah, Maha Suci Allah. Begitu sederhana, begitu jelas, dan begitu mendalam. Hijrah bukan pertama-tama tentang berpindah tempat, tetapi berpindah dari dosa menuju ketaatan. Mengapa hijrah itu berat?
Karena yang harus ditinggalkan seringkali adalah sesuatu yang dicintai hawa nafsu. Ada yang harus meninggalkan kebiasaan berdusta. Ada yang harus meninggalkan kebiasaan riba. Ada yang harus meninggalkan riba. Ada yang harus meninggalkan kemarahan. Ada yang harus meninggalkan hubungan yang tidak diridhoi Allah. Dan semua itu tidak mudah. Karena musuh terbesar hijrah seringkali bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Hijrah dimulai dari hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Perubahan besar selalu dimulai dari dalam. Sebelum tangan berubah, sebelum lisan berubah, sebelum kehidupan berubah, hati harus berubah terlebih dahulu. Hijrah dari dosa menuju taubat. Salah satu bentuk hijrah terbesar adalah meninggalkan dosa. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat An-Nur ayat 31. Tobat adalah hijrah. Karena setiap tobat berarti meninggalkan jalan lama menuju jalan Allah. Hijrah dari kelalaian menuju ketaatan. Berapa banyak manusia yang mengaku mencintai Allah, tetapi lalai dari sholat? Berapa banyak yang berharap surga, tetapi enggan membaca Al-Quran? Hijrah berarti mulai memperbaiki hubungan dengan Allah sedikit demi sedikit, hari demi hari, sampai akhirnya ketaatan menjadi kebiasaan. Allah menyukai orang yang berjuang untuk berubah. Seringkali seseorang berkata, saya belum baik, saya masih banyak dosa. Saudaraku, Allah tidak meminta kita langsung sempurna,
Allah meminta kita terus bergerak menuju kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Perhatikan, Allah mencintai orang yang bertobat, bukan orang yang tidak pernah berdosa. Tanda hijrah yang benar. Pertama, dosa yang dahulu dicintai mulai dibenci. Kedua, ketaatan yang dahulu berat mulai dirindukan. Ketiga, hati semakin takut kepada Allah. Takut kepada Allah menjadikan kita ingin lebih dekat kepada Allah. Berbeda dengan takut kepada selain Allah. Malah kita ingin semakin jauh dari mereka. Keempat, semakin rendah hati. Kelima, semakin peduli terhadap akhirat. Jangan menunda hijrah. Iblis selalu memiliki satu senjata yang sangat berbahaya, yaitu kata nanti. Nanti bertobat, nanti sholat, nanti berubah, nanti memperbaiki diri. Padahal tidak ada seorang pun yang mengetahui apakah esok masih hidup. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak seorang pun mengetahui apa yang akan dikerjakannya besok. Al-Quran Surat Luqman ayat 34. Hijrah adalah perjalanan seumur hidup. Hijrah bukan acara sehari, bukan program sebulan, bukan semangat sesaat. Hijrah adalah perjalanan sampai maut, kematian datang menjemput. Setiap hari meninggalkan keburukan, setiap hari mendekat kepada Allah, setiap hari memperbaiki diri. Jika nasihat ini bermanfaat bagi hati Anda, subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa terus bersama dalam renungan iman berikutnya. Kesimpulan, saudaraku, hijrah sejati bukan sekadar perubahan penampilan. Hijrah sejati adalah meninggalkan segala yang dilarang Allah,
Karena itulah definisi hijrah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah adalah perjalanan dari dosa menuju taubat, dari lalai menuju taat, dari jauh menuju dekat dengan Allah. Mungkin hari ini engkau masih memiliki banyak kekurangan. Masih ada dosa yang belum mampu ditinggalkan. Masih ada kebiasaan buruk yang terus berulang. Jangan menyerah. Karena Allah tidak meminta kesempurnaan. Allah meminta kesungguhan. Jika hari ini engkau mampu meninggalkan satu dosa, itu sudah hijrah. Jika hari ini engkau mampu memperbaiki satu sholat, itu sudah hijrah. Jika hari ini engkau lebih dekat kepada Allah daripada kemarin, itu sudah hijrah. Dan ketahuilah, setiap langkah kecil menuju Allah akan disambut oleh rahmat kasih sayang Allah yang sangat besar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.